Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sucika Safitri dengan NIM 11970100072 dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini akan dijelaskan mengenai penjelasan soal ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar matematika komputasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Harifatul Huda, SSI, MKom. Ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan mengenai ukuran kompleksitas waktu untuk suatu algoritma. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan polynomial problem dan worst case. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur efisiensi waktu suatu algoritma, dan ada standar pengukuran. Berikut kelas apa saja dalam ukuran tersebut. Untuk soal yang nomor pertama, mengenai kompleksitas waktu, secara sederhana, kompleksitas waktu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma. Kemudian, Tn diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dan masukan n. Jadi diasumsikan bahwa semakin besar masukan data atau semakin besar data yang kita butuhkan, maka Tn akan semakin bertambah. Kemudian, jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan dalam sebuah algoritma. Ada 3 kasus dalam time complexity. Yang pertama, best case, kebutuhan waktu secara minimum; worst case, kebutuhan waktu secara maksimum; average case, kebutuhan waktu secara rata-rata. Operasi dalam algoritma. Ada banyak jenis operasi dalam algoritma. Contohnya seperti operasi baca tulis, misalnya input A, print A, kemudian operasi aritmatika, plus minus kali bagi, misalnya A plus B, M kali N, operasi pengisian nilai, misalnya A dimasukkan 10, terus 10 dimasukkan ke A. Kemudian operasi perbandingan seperti membandingkan nilai yang satu dengan nilai yang lain, misalnya A kurang dari B atau nilai K lebih dari 10, dan operasi-operasi lainnya. Nah, dalam kompleksitas waktu, kita tidak akan mengukur semua perhitungannya, tetapi nantinya akan disederhanakan. Jadi nanti kita hanya menghitung jumlah operasi khas atau tipikal yang mendasari suatu algoritma. Ini ada contoh operasi khas dalam algoritma. Yang pertama, algoritma searching. Operasi khasnya berupa perbandingan elemen array. Yang kedua, algoritma sorting. Operasi khasnya berupa perbandingan elemen dan operasi pertukaran elemen. Dan ada algoritma perkalian matriks A, B sama dengan C dengan operasi khasnya perkalian dan penjumlahan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh menghitung nilai rata-rata. Di sini ada array dari ada 12 kotak yang isinya berbeda-beda. Jadi untuk menghitung nilai rata-rata secara manual, kita harus menjumlahkan satu per satu. Ini 11 tambah 9 tambah 17 sampai dengan tambah 99. Kemudian dibagi dengan jumlah kamarnya. Itu ada 12. Nah, ini untuk algoritmanya. Nah, dari sini, dari ilustrasi tersebut, kita dapat melihat bahwa operasi dasar, operasi yang paling menonjol daripada contoh tersebut adalah operasi penjumlahan elemen array yang dilakukan sebanyak n kali. Nah, ini adalah penjumlahan elemen array yang dilakukan sebanyak n kali. N-nya itu 0 sampai 11. Selanjutnya untuk yang nomor 2 mengenai p-problems dan worst case. Untuk p-problem merupakan himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan dengan kebutuhan waktu polinom. Untuk p-problems ini contohnya seperti permasalahan evaluasi polinomial dengan big O(n),
pengurutan dengan big O and log n dan lain sebagainya. Secara singkat, P problem ini adalah permasalahan-permasalahan polinomial yang dapat dipecahkan secara singkat dengan mudah gitu. Kemudian ada worst case. Worst case ini merupakan kompleksitas waktu untuk kasus terburuk, kebutuhan waktu maksimum dan dilambangkan dengan big O. Untuk worst case ini, jadi nantinya tuh kita melihat waktu untuk pengeksekusian program itu paling terburuknya tuh berapa gitu. Waktu terburuknya tuh berapa. Selanjutnya yang nomor 3, cara mengukur efisiensi waktu suatu algoritma. Untuk mengukur efisiensi waktu dari algoritma, kita dapat menggunakan tingkat pertumbuhan. Perhitungan pertumbuhan fungsi itu perbandingan antara pertambahan jumlah data yang diproses dengan pertambahan jumlah operasi yang dijalankan. Jadi misalnya yang ini. Misalnya di sini ada n dan n kuadrat. Saat kita masukkan n-nya 1, maka ini x-nya adalah 1, y-nya juga 1 karena y sama dengan fx, y sama dengan x, fx sama dengan x. Kemudian jika kita masukkan 2, di sini nilainya x-nya 2, y-nya 2. Misalnya n-nya 7, x-nya 7, y-nya 7. Tapi saat kita mengisi di n kuadrat ini, kita misalnya isi 2, n-nya 2, x-nya 2, tapi y-nya 2 kuadrat. Jadi 2 kuadrat 4. Jadi y-nya di sini. Saat kita mengisi misalnya 7, n-nya 7, x-nya 7. Tapi y-nya 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 49, jadi di sini. Jadi kalau yang ini tuh bakal lebih cepat pertumbuhannya. Jadi semakin tinggi pangkat n-nya, semakin tinggi tingkat pertumbuhan. Kemudian dalam melakukan perhitungan tersebut, kita bisa menggunakan notasi asimptotik. Notasi asimptotik terbagi ada 3. Yang pertama big O. Suatu fungsi dikatakan dalam big O Gn dinotasikan Tn elemen big O Gn jika Tn dibatasi atas oleh suatu kelipatan konstan dari Gn, di mana Tn kurang dari sama dengan Cgn. Untuk grafiknya seperti ini, jadi nilai Gn ini ada di atas. Di Gn ini batasnya ada di atas, di batas Fn, di batas Tn maksudnya. Kemudian big omega notation, yaitu suatu fungsi dikatakan dalam big omega Gn dinotasikan Tn elemen big omega Gn jika Tn dibatasi bawah oleh suatu kelipatan konstan dari Gn. Jadi Tn lebih dari sama dengan Cgn. Berikut grafiknya. Nah, untuk grafiknya ini karena batas bawah, maka di sini jadi Gn-nya ada di bawah, sedangkan Tn-nya ada di atas, batas bawah. Kemudian yang ketiga ada big theta notation. Suatu fungsi dikatakan dalam big theta Gn dinotasikan Tn elemen big theta Gn jika Tn dibatasi atas dan bawah oleh suatu kelipatan konstan dari Gn. Jadi C2Gn kurang dari sama dengan Tn kurang dari sama dengan C1Gn. Jadi ada 2C, ada C1 dan C2, dan Tn-nya diapit oleh keduanya. Dan di sini C2-nya ada di atas, C1-nya ada di bawah, sedangkan Tn-nya ada di antara keduanya. Selanjutnya di sini ada kelas efisiensi dasar. Jadi dalam melakukan perhitungan kompleksitas waktu maupun efisiensi waktu suatu algoritma itu paling umum menggunakan notasi big O. Dan di sini dari big O ini ada
kelas-kelasnya. Kelas efisiensi dasar terbagi menjadi dua, ada algoritma polinomial dan algoritma eksponensial. Untuk algoritma polinomial itu dari sini, dari big O 1 sampai big O n pangkat 3. Ini untuk nama-namanya. Big O 1 itu konstan, big O log n itu logaritmik, dan sebagainya. Nah, untuk big O 2 pangkat n itu udah masuk ke eksponensial, dan big O n faktorial pun sudah masuk ke eksponensial di sini. Jadi ini adalah kelas-kelas daripada efisiensi dasar yang memang masuk ke dalam ukuran tadi, ukuran dari big O. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.